Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar tentang audit. Jadi apa sih audit itu? Jadi audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur, termasuk laporan keuangan perusahaan dan pengembalian pajak penghasilan federal individu. Auditor juga mengaudit informasi yang lebih subjektif seperti efektivitas sistem komputer dan juga efisiensi operasi manufaktur. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada informasi yang diaudit. Dalam audit laporan keuangan historis oleh kantor akuntan publik, kriterianya dapat berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat, yaitu GAAP atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti yang cukup baik dan cukup banyak. Auditor harus menentukan jenis dan juga jumlah bukti yang diperlukan dan mengevaluasi apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti merupakan informasi apapun yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti memiliki banyak bentuk, termasuk data elektronik, dokumenter, tentang transaksi, komunikasi tertulis dan elektronik dengan pihak luar, pengamatan oleh auditor, maupun kesaksian lisan dari pihak yang diaudit atau klien. Maka dari itu, auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor juga harus memiliki sikap mental independen, kompetensi karena mereka yang melakukan audit tidak akan bernilai jika mereka bias dalam pengumpulan dan juga evaluasi bukti. Audit berperan penting dalam mengurangi risiko informasi. Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang dijadikan dasar pengambilan keputusan risiko bisnis tidak akurat. Nah, salah satu kemungkinan penyebab risiko informasi adalah memungkinkan laporan keuangan yang tidak akurat. Terdapat 3 cara untuk mengurangi risiko informasi, yaitu pengguna memverifikasi informasi, di mana pengguna dapat mendatangi tempat usaha untuk memeriksa catatan dan memperoleh informasi tentang keadaan laporan. Biasanya hal ini tidak praktis karena biaya. Selain itu, tidak efisien secara ekonomi bagi semua pengguna untuk memverifikasi informasi secara individual. Meskipun demikian, beberapa pengguna melakukan verifikasi mandiri, yaitu misalnya melakukan verifikasi yang cukup besar terhadap pengembalian pajak usaha dan perorangan untuk menentukan apakah pengambilan pajak yang diajukan mencerminkan pajak sebenarnya yang harus dibayarkan kepada pemerintah federal. Demikian pula jika suatu usaha bermaksud membeli usaha lain. Pembeli biasanya menggunakan tim audit khusus untuk memverifikasi dan mengevaluasi informasi penting dari calon usaha secara independen. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu pengguna membagikan risiko informasi dengan manajemen. Ada banyak sekali preseden hukum yang menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang dapat diandalkan informasi kepada pengguna. Jika pengguna mengandalkan laporan keuangan yang tidak akurat dan akibatnya mengalami kerugian finansial, mereka mungkin memiliki dasar untuk mengajukan gugatan terhadap manajemen. Kesulitan dalam berbagai risiko informasi dengan manajemen adalah bahwa pengguna mungkin tidak dapat menagih kerugian. Jika perusahaan tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka karena kebangkrutan, kecil kemungkinan manajemen akan memiliki cukup dana untuk membayar kembali pengguna.
Selanjutnya yaitu laporan keuangan yang diaudit disediakan. Cara yang paling umum bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan adalah dengan melakukan audit independen. Biasanya manajemen perusahaan swasta atau komite audit untuk perusahaan publik melibatkan auditor untuk memberikan jaminan kepada pengguna bahwa laporan keuangan dapat diandalkan. Yang selanjutnya yaitu mengapa perencanaan audit itu memadai, itu sangat penting, yaitu ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan baik, yaitu untuk memungkinkan auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk keadaan tersebut. Yang kedua yaitu untuk membantu menjaga biaya audit agar tetap wajar dan untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Yang selanjutnya yaitu memperoleh bukti yang cukup dan tepat sasaran penting jika kantor akuntan publik ingin meminimalkan tanggung jawab hukum dan mempertahankan reputasi yang baik di komunitas bisnis. Menjaga biaya agar tetap wajar membantu kantor akuntan publik tetap kompetitif. Menghindari kesalahpahaman dengan klien diperlukan untuk hubungan klien yang baik dan untuk memfasilitasi pekerjaan berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar. Terdapat 2 macam risiko dalam audit yang harus diperhatikan dalam perencanaan audit, yaitu risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran seberapa besar keinginan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material setelah audit selesai dan opini wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Ketika auditor memutuskan risiko audit yang dapat diterima lebih rendah, itu berarti auditor ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan bukan salah saji secara material. Selanjutnya ada risiko bawaan, yaitu ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Perencanaan audit awal melibatkan 4 hal, yaitu auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan melayani klien yang sudah ada. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor berpengalaman yang berada dalam posisi untuk membuat keputusan penting. Auditor ingin membuat keputusan ini lebih awal, sebelum mengeluarkan biaya signifikan yang tidak dapat diperoleh kembali. Auditor mengidentifikasi alasan klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini kemungkinan akan mempengaruhi bagian yang tersisa dari proses perencanaan. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor memperoleh kesepahaman dengan klien tentang ketentuan perikatan. Auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit, termasuk penempatan staf dan spesialisasi audit yang diperlukan. Pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan industri klien, serta pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting bagi auditor untuk melakukan audit yang memadai. Sifat bisnis dan industri klien memengaruhi risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa faktor telah meningkatkan pentingnya memahami bisnis dan industri klien. Penurunan signifikan dalam kondisi ekonomi di seluruh dunia baru-baru ini kemungkinan akan meningkatkan risiko bisnis klien secara signifikan. Auditor perlu memahami sifat bisnis klien untuk memahami dampak penurunan ekonomi besar pada laporan keuangan klien dan kemampuan untuk melanjutkan usahanya. Teknologi informasi menghubungkan perusahaan, klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Akibatnya, auditor memerlukan pengetahuan yang lebih luas tentang pelanggan dan pemasok utama serta risiko yang terkait. Klien telah memperluas operasi secara global, seringkali melalui usaha patungan atau aliansi strategis. Teknologi informasi memengaruhi proses internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi akuntansi. Meningkatnya pentingnya sumber daya manusia dan aset tak terwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan
Pentingnya penilaian serta estimasi manajemen. Banyak klien mungkin telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kompleks, seperti kewajiban utang yang dijaminkan atau sekuritas yang didukung hipotek yang tidak biasa, yang mungkin telah menurunkan nilainya. Memerlukan perlakuan akuntansi yang rumit dan seringkali melibatkan rekanan yang tidak dikenal yang dapat menimbulkan risiko keuangan yang tidak terduga bagi klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien dapat muncul dari salah satu faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti penurunan signifikan dalam ekonomi yang dapat mengancam arus kas klien, teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien, atau klien yang gagal dalam menjalankan strateginya sebaik pesaingnya. Prosedur analitik awal digunakan oleh auditor untuk lebih memahami bisnis klien dan menilai risiko bisnis klien. Sistem pengendalian internal sendiri dibutuhkan, di mana sistem pengendalian internal ini terdiri dari kebijakan dan juga prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada manajemen bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan serta prosedur ini sering disebut sebagai pengendalian, dan secara kolektif kebijakan dan juga prosedur ini membentuk sistem pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal manajemen biasanya memiliki 3 tujuan luas dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Keadaan pelaporan keuangan, manajemen yaitu bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi investor, kreditor, dan juga pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa informasi disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka akuntansi seperti GAAP atau IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini, sehingga estimasi dan efektivitas operasi dalam pengendalian suatu perusahaan itu dapat tercapai, sehingga dapat mendorong penggunaan sumber daya yang secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini sendiri yaitu informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan seperti yang dijelaskan pada pasal 404 mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk menerbitkan laporan tentang efektivitas operasional pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain ketentuan hukum pasal 404 ini, organisasi publik, non-publik, maupun nirlaba itu diharuskan untuk mematuhi banyak undang-undang dan peraturan. Beberapa terkait dengan akuntansi hanya secara tidak langsung seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Hak Sipil, yang lainnya terkait erat dengan akuntansi seperti peraturan pajak penghasilan dan ketentuan hukum anti penipuan. Dalam pengendalian ini yang terkenal yaitu COSO, di mana COSO ini merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang paling diterima secara luas di Amerika Serikat, di mana COSO ini menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendaliannya akan terpenuhi. Setiap komponen berisi banyak pengendalian, tetapi auditor berkonsentrasi pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Komponen pengendalian internal COSO mencakup hal-hal seperti berikut, yaitu terdapat 5 komponen kerangka pengendalian internal COSO. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen lainnya, yaitu apabila tanpa lingkungan pengendalian yang efektif ini, keempat komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif terlepas dari kualitasnya. Yang kedua ada penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini untuk
pelaporan keuangan adalah identifikasi dan juga analisis manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang sesuai. Misalnya, jika sebuah perusahaan sering menjual produk dengan harga di bawah biaya persediaan karena perubahan teknologi yang cepat. Penting bagi suatu perusahaan untuk dapat memasukkan kontrol yang memadai untuk mengatasi risiko melebih-lebihkan persediaan. Yang selanjutnya ada aktivitas pengendalian, di mana kebijakan dan juga prosedur selain yang termasuk dalam 4 komponen pengendalian lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Yang selanjutnya itu ada informasi dan komunikasi. Sistem ini bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk menjaga akuntabilitas atas aset terkait. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi memiliki beberapa subkomponen yang biasanya terdiri dari kelas transaksi seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, akuisisi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada pemantauan, di mana aktivitas ini berkaitan dengan penilaian secara berkelanjutan atau berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana mestinya dan dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk menghadapi perubahan kondisi. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber termasuk studi tentang pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian atas aktivitas pengendalian, laporan oleh regulator seperti lembaga regulator bank, umpan balik dari personel operasional, serta keluhan dari nasabah tentang biaya penagihan. Selanjutnya yaitu ada langkah mengenai penyelesaian audit. Langkah penyelesaian audit ini membahas tentang tahapan terakhir dari suatu proses audit, yaitu menyelesaikan audit dengan fokus pada pengumpulan bukti akhir, peninjauan kewajiban kontingensi, peninjauan peristiwa setelah tanggal neraca, evaluasi hasil audit, dan juga penerbitan laporan audit. Yang pertama itu ada pengumpulan bukti audit. Pada tahap akhir, auditor mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien telah memenuhi standar akuntansi. 5 aktivitas utama dilakukan dalam pengumpulan bukti akhir ini, yaitu yang pertama ada prosedur analisis akhir, di mana untuk menilai kembali saldo atau hubungan antara akun yang tidak biasa yang mungkin terlewatkan selama audit sebelumnya, serta membantu auditor dalam mengambil pandangan keseluruhan terhadap laporan keuangan. Biasanya dilakukan oleh mitra audit untuk memastikan tidak ada salah saji yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kelangsungan usaha, di mana auditor mengevaluasi apakah klien memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya dalam 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan. Indikator masalah kelangsungan usaha meliputi kerugian operasi signifikan, kegagalan membayar hutang, atau kehilangan pelanggan utama. Jika ada keraguan substansial, auditor akan mengevaluasi rencana manajemen untuk mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada surat rekomendasi manajemen, di mana surat ini mendokumentasikan pernyataan manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas laporan keuangan. Surat ini bersifat wajib dan melindungi auditor jika ada perselisihan di masa depan, di mana penolakan manajemen untuk menandatangani surat ini dapat mengakibatkan auditor memberikan opini yang tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya yaitu ada informasi tambahan, di mana auditor memeriksa informasi tambahan seperti statistik pendukung atau laporan manajemen untuk memastikan konsistensi dalam laporan keuangan dasar. Membaca informasi lain dalam laporan tahunan, yaitu auditor memastikan bahwa bagian lain dari laporan tahunan seperti surat presiden konsisten dan laporan keuangan.
Yang kedua yaitu peninjauan kewajiban kontingensi, di mana auditor itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kewajiban bersyarat yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Kewajiban ini dapat mencakup litigasi dan sengketa hukum, misalnya gugatan yang belum terselesaikan. Selanjutnya yaitu garansi produk dan klaim asuransi, di mana auditor harus memastikan bahwa klaim ini telah diungkapkan sesuai dengan materialitasnya. Selanjutnya ada prosedur audit, di mana peninjauan laporan dari pengacara klien untuk mendapatkan informasi tentang litigasi yang sedang berlangsung, menganalisis biaya hukum untuk mendeteksi kewajiban yang belum diungkapkan, serta mengkonfirmasi surat kredit atau jaminan dari pihak ketiga. Yang ketiga yaitu adanya peninjauan peristiwa berikutnya. Peninjauan peristiwa ini dilakukan setelah tanggal neraca, yaitu langkah penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan informasi yang relevan. Ada dua jenis peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan, yaitu peristiwa yang memberikan informasi tahapan tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca dan memerlukan penyesuaian laporan keuangan. Seperti contohnya itu kebangkrutan pelanggan yang memiliki saldo piutang pada akhir tahun, atau penyelesaian litigasi dengan jumlah yang berbeda dari yang diestimasikan. Peristiwa yang tidak mempengaruhi laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan, yaitu peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca yang signifikan seperti merger atau akuisisi, tetapi tidak memerlukan penyesuaian angka laporan keuangan. Informasi ini biasanya diungkapkan dalam pencatatan kaki laporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur audit. Prosedur audit ini yaitu untuk meninjau risalah rapat direksi setelah tanggal neraca, yaitu untuk melakukan korespondensi dengan pengacara terkait kewajiban yang belum diselesaikan, memeriksa dokumen internal perusahaan yang diterbitkan setelah tanggal neraca. Yang keempat ada evaluasi keseluruhan dan juga penerbitan laporan audit. Setelah seluruh prosedur selesai, auditor mengevaluasi hasil audit untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, integrasi bukti audit, di mana auditor memeriksa kembali dokumentasi untuk memastikan bahwa semua area penting telah diuji. Evaluasi apakah program audit yang dirancang telah mencakup semua risiko material. Yang kedua yaitu evaluasi salah saji, di mana auditor menyusun daftar salah saji yang ditemukan dan mengevaluasi apakah salah saji tersebut bersifat material. Jika salah saji material tidak dikoreksi, auditor akan mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian. Kesimpulan dari audit yaitu auditor itu memutuskan opini apa yang akan diberikan, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberi opini, atau bahkan opini tidak wajar. Nah, opini ini mencerminkan pandangan auditor tentang keadaan laporan keuangan klien.